Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Kali ini aku punya cerita yang sangat luar biasa dan mungkin bisa mengubah cara kita melihat kehidupan. Yuk, simak baik-baik. Pernahkah kamu membayangkan menjadi sesuatu yang tak terduga di tempat suci saat jiwa dan raga sedang bersatu dalam doa? Kisah ini mungkin akan mengubah pandanganmu tentang arti pengorbanan dan kehidupan. Ustaz Raffi adalah seorang pria yang hidupnya penuh dengan rutinitas dan tugas-tugas agama. Sebagai seorang pendakwah, ia banyak diundang untuk memberikan ceramah, memberikan bimbingan kepada masyarakat, dan memimpin berbagai kegiatan keagamaan. Namun di balik semua itu, Ustaz Raffi merasa ada beban yang tak terungkapkan dalam hatinya. Setiap malam, meskipun dikelilingi banyak orang yang mengaguminya, ia seringkali merasa kesepian. Ia merasa tidak sepenuhnya bahagia dengan kehidupan yang dijalaninya. Hatinya sering gelisah, dan ia sering bertanya-tanya apakah ia sudah cukup melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Akhirnya, setelah bertahun-tahun bekerja keras, datanglah kesempatan yang sangat diimpikannya. Pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang ia harapkan dapat membawa ketenangan jiwa. Ia berharap bahwa di Tanah Suci, ia akan menemukan jawaban atas keraguan dan kegelisahannya. Begitu tiba di Tanah Suci, hati Ustaz Raffi dipenuhi dengan harapan. Ia merasa seakan berada di tempat yang sangat istimewa, tempat yang dipenuhi dengan keberkahan dan kasih sayang Tuhan. Setiap langkah yang diambilnya terasa begitu berarti, dan setiap napas yang dihirupnya seakan membawa kedamaian yang dalam. Di sana, ia merasa semakin dekat dengan Allah, seperti ada ikatan yang menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Ketika Ustaz Raffi pertama kali melihat Ka'bah, hatinya berdegup kencang. Pandangannya tertuju pada bangunan hitam megah yang begitu mendalam maknanya bagi umat Muslim di seluruh dunia. Suasana haru meliputi dirinya saat melihat berjuta-juta jamaah dari berbagai belahan dunia bersatu dalam ibadah yang sama, semua menuju Tuhan yang satu. Dalam hati, ia mengucapkan doa dan harapan, memohon ampunan atas segala dosa yang pernah dilakukannya, dan mengharap kedamaian bagi seluruh umat manusia. Namun, dalam keheningan tersebut, sesuatu yang tak terduga mulai terasa. Ada sensasi aneh yang mengalir dalam tubuhnya. Pertama-tama ia pikir itu hanyalah perasaan emosional biasa, karena berada di tempat yang penuh berkah. Namun, seiring berjalannya waktu, sensasi itu semakin kuat dan aneh. Rasa kaku mulai menyelimuti tubuhnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tak biasa sedang terjadi pada tubuhnya, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada ibadah. Dengan hati yang bergetar, ia berusaha mengalihkan perhatian ke ibadah, berdoa, dan tetap bersyukur. Tetapi perasaan tersebut terus mengganggu, semakin kuat, hingga akhirnya ia tak mampu menahan rasa cemas yang mulai menguasai dirinya. Rasa cemas itu begitu mendalam, seolah tubuhnya sedang terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Pada saat itulah, tiba-tiba tubuh Ustaz Raffi merasakan perubahan yang sangat drastis. Tubuhnya mulai kaku, dan dalam sekejap, ia merasa seperti kehilangan kontrol atas tubuhnya. Seperti ada kekuatan lain yang menggerakkan tubuhnya tanpa sepengetahuannya. Suasana sekitar mulai terlihat kabur, suara-suara orang yang berbicara terdengar jauh, seolah-olah Ustaz Raffi berada dalam dunia yang berbeda. Dalam kebingungannya, ia mendapati tubuhnya mulai berubah bentuk. Pertama-tama, ia merasa kedua, kakinya seakan semakin panjang, bertambah besar dan lebih kokoh. Lalu tubuh bagian atasnya pun terasa membengkak dan kekar, seperti sebuah perubahan yang tak bisa ia hindari. Dalam sekejap, tubuh manusia yang ia miliki hilang begitu saja, dan yang ada di hadapan Ka'bah kini adalah seekor kudadi, sebuah kambing jantan yang berukuran besar dan kekar. Pada saat itu, ia hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba untuk bergerak, tetapi tak bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas. Semua yang ia rasakan adalah perasaan terperangkap dalam tubuh yang asing, tubuh yang tak bisa, tak bisa berdoa, dan tak bisa melakukan apa-apa selain berjalan.
Semua perasaan sebelumnya tentang kegelisahan, kesepian, dan keraguan tiba-tiba memuncak menjadi kekosongan yang dalam. Hanya ada suara hati yang berbisik pelan, inilah ujian yang diberikannya. Orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah mulai panik melihat perubahan yang terjadi pada Ustaz Raffi. Beberapa jamaah berlarian, mencoba mencari bantuan, sementara yang lain hanya terdiam dalam ketidakpercayaan. Bagi mereka, apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dalam kekalutan itu, Kudadi yang dulunya adalah seorang manusia mulai merasakan perasaan aneh. Bukan hanya kegelisahan, tetapi juga sebuah kedamaian yang perlahan-lahan muncul. Ketika Kudadi itu berjalan, ada semacam kesadaran dalam dirinya bahwa meskipun tubuhnya berubah, ia tetap berada di tempat yang penuh dengan berkah. Di hadapan Ka'bah, meskipun ia tak bisa berdoa dengan kata-kata, hatinya dipenuhi dengan doa dan penyerahan yang tulus. Dalam diam, ia merasakan bagaimana setiap langkahnya menuju Ka'bah menjadi bagian dari doa yang lebih besar. Doa dari hati yang tulus dan ikhlas. Ia menyadari bahwa bentuk tubuhnya tidak menentukan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah hati yang bersih dan niat yang baik dalam setiap perbuatan. Dalam perjalanan yang tak terduga ini, ia belajar untuk menerima takdir dengan lapang dada, memahami bahwa setiap ujian, sekecil apapun, adalah bagian dari proses hidup yang perlu dijalani. Saat Kudadi itu akhirnya berhenti di depan Ka'bah, ia merasakan sebuah ketenangan yang tak terhingga. Tidak ada lagi kegelisahan atau keraguan dalam hatinya. Bahkan dalam bentuk tubuh yang kini asing bagi dirinya, ia merasa begitu dekat dengan Tuhan. Seakan segala beban hidup yang ia pikul selama ini terangkat begitu saja, hilang tanpa jejak. Ia berdiri, merendahkan kepala, seakan menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan Sang Pencipta. Semua pertanyaan yang selama ini ia simpan dalam hati mulai terjawab. Ia menyadari bahwa haji bukan hanya perjalanan fisik menuju Tanah Suci, tetapi juga perjalanan jiwa yang penuh dengan penyerahan dan penerimaan terhadap takdir. Saat tubuhnya akhirnya kembali seperti semula, Ustaz Raffi merasa seperti telah dilahirkan kembali. Ia membawa pelajaran berharga bahwa kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, namun ketidakpastian itu harus dihadapi dengan ketenangan dan keikhlasan. Allah mengajarinya bahwa tak ada hal yang kebetulan dalam hidup ini, dan setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Dengan hati yang lebih lapang, Ustaz Raffi pulang ke tanah air, membawa pengalaman yang akan terus mengubah hidupnya. Ia merasa lebih siap untuk menjalani hidup, lebih sabar dalam menghadapi ujian, dan lebih bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Setelah mengalami perubahan yang sangat drastis dan berada dalam tubuh yang sama sekali asing, Ustaz Raffi mulai merasakan sebuah kesadaran baru yang perlahan muncul di dalam dirinya. Meskipun ia kini berada dalam tubuh seekor Kudadi, perasaan aneh yang semula mengganggu berubah menjadi rasa tenang dan damai yang mendalam. Keheningan yang ada di sekitar Ka'bah semakin terasa menguatkan perasaan tersebut. Dalam kesunyian itu, ada perasaan yang menenangkan, seolah suara-suara dunia luar tidak lagi mengganggu batinnya. Tidak ada lagi suara orang yang berlarian, tidak ada lagi keramaian, dan hanya ada dirinya dengan Ka'bah. Semuanya terasa begitu sunyi, tetapi tidak sepi. Seperti ada sesuatu yang menuntunnya untuk melangkah lebih dalam, bukan sekadar dengan fisiknya, tetapi dengan hatinya. Ia menyadari bahwa dalam ketidakpastian dan perubahan ini, ia seakan diberikan kesempatan untuk berhubungan langsung dengan Allah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi yang menghalangi antara dirinya dan Sang Pencipta. Hanya ada dirinya, Tuhan, dan Tanah Suci. Tiba-tiba, segala kekhawatiran yang selama ini mengganjal di hatinya mulai memudar. Setiap langkah Kudadi itu terasa sangat berarti. Meskipun tubuhnya kini tidak lagi berbentuk manusia, namun hatinya semakin merasa dekat dengan Allah. Bahkan, dalam bentuk tubuh yang tidak dimengerti oleh akal manusia, Ustaz Raffi merasakan kedamaian yang sangat dalam
jauh lebih dalam dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ada perasaan spiritual yang luar biasa, seolah ia dipersiapkan untuk suatu pengalaman yang jauh lebih besar dan lebih dalam. Di depan Ka'bah, Ustaz Raffi mulai merasakan kesadaran yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ia bukan hanya sekadar melihat Ka'bah dengan pandangan fisik, tetapi kini ia merasakannya dengan seluruh jiwa dan raga. Sebuah perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh dalam dirinya. Perasaan penyerahan diri yang sempurna. Ia mulai memahami bahwa dalam hidup, bukan hanya bentuk fisik yang menjadi penentu, tetapi yang terpenting adalah ketulusan hati dan keikhlasan dalam menjalani setiap ujian. Ketika seseorang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang dibutuhkan bukanlah kesempurnaan dalam tindakan fisik semata, tetapi juga ketulusan hati dalam setiap langkah yang diambil. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada pencapaian duniawi, terlalu berfokus pada bagaimana ia dilihat oleh orang lain, bagaimana ia diterima oleh masyarakat. Namun, di hadapan Ka'bah, semuanya terasa berbeda. Semua itu tidak lagi penting. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalannya untuk mendekat kepada Allah. Kehadirannya di sana bukanlah untuk menunjukkan siapa dirinya, tetapi untuk berhadapan langsung dengan Tuhan, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ustaz Raffi yang dahulu sering merasa ragu akan kedekatannya dengan Tuhan, kini merasakan sebuah kedekatan yang luar biasa. Ini bukan sekadar pengalaman religius, tetapi juga pengalaman spiritual yang mendalam. Ia mulai memahami bahwa untuk mendekat kepada Allah, yang dibutuhkan adalah penyerahan diri sepenuhnya, bukan semata-mata keberhasilan dalam amal ibadah, tetapi keberhasilan dalam menyucikan hati. Seiring waktu, Ustaz Raffi semakin merasakan betapa berharganya pengalaman yang ia alami. Meskipun ia tidak lagi memiliki tubuh manusia, meskipun ia tidak bisa berdoa dengan kata-kata atau menjalankan ibadah haji secara konvensional, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terhingga. Seperti ada energi positif yang mengalir begitu deras, memberikan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi kenyataan ini. Pada saat itu, ia menyadari bahwa syukur bukan hanya terucap lewat lisan, tetapi juga lewat hati yang tulus. Bahkan dalam bentuk tubuh yang tak biasa, ia merasa sangat diberkati, karena ia dipilih untuk mengalami sesuatu yang tak semua orang bisa rasakan. Sejak itu, setiap langkah kudadi itu terasa seperti bagian dari ibadah yang lebih besar, sebuah bentuk penghormatan yang tak terhingga kepada Allah. Syukur itu bukan hanya datang saat segala sesuatunya berjalan baik, tetapi juga ketika dihadapkan pada ujian yang berat dan tak terduga. Kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat ini justru mengajarkan Ustaz Raffi bahwa kehidupan ini penuh dengan kejutan, dan kadang-kadang kejutan itu datang untuk membuka mata kita tentang makna sejati dari kehidupan. Dalam keheningan yang mendalam di depan Ka'bah, Ustaz Raffi merasakan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri, dan bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana yang lebih besar, yang dirancang oleh Tuhan dengan sempurna. Perjalanan spiritual Ustaz Raffi yang tidak terduga ini menyadarkannya bahwa dalam hidup, kita seringkali terburu-buru untuk mengejar segala hal, untuk mencapai tujuan yang kita anggap penting. Kita lupa bahwa perjalanan itu sendiri, dengan segala suka dan dukanya, adalah bagian dari hidup yang harus dihargai. Dalam kondisi tubuh yang berubah menjadi kudadi, Ustaz Raffi menemukan kembali makna sejati dari penyerahan dan ketulusan. Ia merasakan bahwa hidup ini bukan tentang pencapaian duniawi semata, tetapi tentang seberapa jauh kita mampu menghadapi ujian dan seberapa besar kita mampu bersyukur atas segala hal yang diberikannya. Kejadian ini mengajarkan dia untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih menghargai setiap momen yang ada. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik, meskipun kita seringkali tidak memahaminya. Ustaz Raffi yang dulu seringkali merasa cemas dan terbebani dengan berbagai tugas dan tanggung jawab, kini bisa melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan dalam hidup harus lebih berfokus pada kualitas hati, bukan sekadar kuantitas tindakan. Semua yang dilakukan,
Baik atau buruk adalah bagian dari proses hidup yang harus diterima dengan lapang dada. Pada akhirnya, tubuh Ustaz Raffi kembali seperti semula. Meskipun fisiknya sudah berubah kembali menjadi manusia, namun perasaan yang ia bawa pulang dari tanah suci tidak akan pernah sama lagi. Ia kembali ke kehidupan sehari-hari dengan pemahaman baru tentang hidup. Kini ia menyadari bahwa keberhasilan sejati bukanlah pada seberapa banyak amal ibadah yang kita lakukan, melainkan pada seberapa tulus hati kita dalam menjalani hidup dan berhubungan dengan Allah. Ia merasa bahwa pengalamannya di Tanah Suci, meskipun sangat aneh dan tak terduga, memberikan sebuah pembelajaran yang sangat berarti. Semua yang ia rasakan selama peristiwa tersebut mengajarkan dia untuk lebih sabar, lebih mengikhlaskan segala yang terjadi, dan lebih bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikannya. Ia juga merasa bahwa pengalaman tersebut memberinya kesempatan untuk melihat dunia dan hidup dengan perspektif yang lebih luas dan dalam. Mungkin tidak banyak orang yang bisa memahami pengalaman yang ia alami, tetapi ia tahu bahwa pengalaman itu adalah ujian dan berkah dari Allah yang tak terhingga. Dengan hati yang lebih lapang dan penuh kebijaksanaan, Ustaz Raffi kembali ke kehidupannya dengan semangat yang baru. Ia siap menghadapi segala tantangan yang ada, dan ia tahu bahwa selama ia tetap memegang prinsip untuk selalu bersyukur dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, maka Tuhan akan selalu menunjukkan jalannya yang terbaik.